Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang kekal kudus, pencipta halik langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami kembali dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus itu akan menolong kami terus untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Tema kita, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memegahkan Tuhan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tentu alasannya karena kita telah merasakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam situasi, dalam suasana masih di tahun yang baru, di mana kita tiba pada hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. Mazmur renungan kita saat ini, Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 berisi seruan dan ajakan untuk Sion. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Tuhan harus dipuji dan diagungkan, bukan saja di Sion, Yerusalem, tapi juga dalam kehidupan kita, umat Tuhan di masa kini dan di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku, Tuhan meneguhkan palang pintu gerbang Sion. Yerusalem ataupun Sion mempunyai pintu-pintu gerbang sehingga penduduk Sion aman. Tetapi di sini pemazmur mengatakan itu tidak akan membuat mereka benar-benar aman jika Allah tidak meneguhkan palang pintu gerbang mereka dan membentengi benteng-benteng mereka. Jadi di sini kita bisa aman dan selamat sampai pada tahun yang baru ini juga. Itu harus kita akui semata-mata karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di antara Israel, juga di antara kita. Anak-anak adalah berkat, saudara-saudaraku, kita tahu itu. Sungguh suatu penghiburan bagi orang tua untuk melihat anak-anak mereka tumbuh dan diberkati, dan suatu penghiburan bagi angkatan yang akan berlalu untuk melihat generasi penerus. Itu terjadi juga di Israel dan juga di dalam kehidupan kita saat ini. Pada ayat 14 dikatakan, Ia memberikan kesejahteraan dan mengenyangkan dengan gandum terbaik. Artinya,
berkat-berkat jasmani yang dilimpahkan sepanjang tahun lalu. Dan kita imani di tahun ini juga Tuhan akan melimpahkan berkat jasmani bagi kita. Dan kita tahu tidak terbilang banyaknya bagaimana berkat-berkat jasmani itu diberikan bagi kita. Setidak-tidaknya Tuhan seperti janjinya mencukupkan apa yang kita perlu, di mana kita bisa makan, minum, kita sehat dan kuat. Sungguh karena Tuhan memberi kita berkatnya. Ayat 15 dikatakan, Ia menyampaikan perintah dengan firman-Nya. Berkat-berkat rohani firman-Nya. Setelah memberikan berkat jasmani, Tuhan pun memberikan berkat rohani, yakni firman-Nya, yang menjadi pedoman hikmat, menjadi panduan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan seisi dunia dan mengatur segala masa. Allah mengontrolnya, mengontrol peredaran alam. Jika bumi masih terus berputar mengelilingi matahari, bukan karena memang harus demikian terjadi. Jangan kita pikir itu terjadi begitu-begitu saja. Tetapi semua itu karena ada Allah, penguasa dunia ini, yang mengontrol dan memeliharanya. Dan berkat terbesar Tuhan bagi kita adalah dalam Kristus Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kita, Putra Natal itu. Allah adalah penguasa dan penyelamat. Itu yang kita imani, kita akui. Allah tidak sama dengan pembuat arloji. Pembuat arloji biasanya hanya berperan ketika ia membuat arloji. Dan setelah itu arloji dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol pembuatnya. Jadi Allah sebagai pencipta tidaklah demikian. Penyertaan dan kebaikannya nyata, sungguh nyata kita alami. Inilah mengapa kita harus bermegah, mengapa kita harus menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita sampai di tahun yang baru ini. Dengan berbagai suasana yang membingkai perjalanan hidup kita di tahun yang lalu, ada suka maupun duka, ada sehat maupun sakit, kesuksesan dan kegagalan, impian yang belum terkabul, yang tercapai, tapi toh kita tetap merasa Tuhan menguatkan, memelihara. Oleh karena itu, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan yang ada di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita akan melihat kembali kasih sayang Tuhan ini, sampai di tahun yang baru ini kita telah dihantarnya, maka marilah kita membangun komitmen kembali, membangun komitmen hidup yang baru dalam semangat yang baru. Jadi bukan harta benda, bukan kekayaan, kesuksesan dan kepandaian yang kita perlu, tapi hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Iman yang kita perlukan untuk dapat tahan uji, tahan menghadapi segala musim kehidupan. Kasih agar kita mengalami berkat. Jadi kita yang telah mengalami kasih Tuhan, itulah juga yang harus kita tularkan, sampaikan kepada orang lain, agar kita pun mengalami berkat-berkat Tuhan. Pengharapan yang terus ada dalam kehidupan kita, agar kita kuat. Dengan kekuatan itu, kita terus merasakan sukacita. Dengan sukacita yang ada, kita selalu bersyukur karena sukacita kita ada dengan persekutuan Tuhan. Saudara-saudaraku, tema kita mengingatkan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah pengatur segala kehidupan di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, seperti Dia mengatur semuanya dan semua yang mengikuti perintahnya, semua ada dalam kendali Tuhan. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi
dan semua yang diperintahkannya mengikutinya. Itu menunjukkan betapa semesta ini hanya taat patuh kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, Sang Penguasa alam ciptaan ini. Jadi saudara-saudaraku, demikian juga kita dalam bagian ciptaannya, kita pun harus taat kepada segala perintahnya. Sebab kehidupan kita ini ada dalam kendali Tuhan. Dalam tahun baru, suasana semangat yang baru yang memenuhi hati kita, ingatlah Tuhan tetaplah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, yang terus mengawali kehidupan kita, terus menyertai kehidupan kita. Biarlah hati kita tenang, karena Tuhan memimpin langkah kita. Tuhanlah yang membimbing kita, tangan kita dipegangnya untuk melangkah lebih mantap, lebih yakin menapaki hari-hari ke depan dengan penyerahan hidup total pada Tuhan Sang Pengatur kehidupan ini. Hati kita tetap berserah kepada Tuhan karena kita percaya Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat, seperti apa kata firman dalam Yesaya 40 ayat 10a. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Jadi mari jalani kehidupan ini dengan kasih dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Karena kita memiliki Allah, penguasa alam ini, yang semuanya taat kepadanya. Kita pun harus lebih taat kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk mengikutimu dalam setiap langkah juang kami. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.